Bapak Ibu yang kami hormati, video ini sebagai salah satu tugas pendidikan guru penggerak angkatan 10, yaitu modul 2.3 demonstrasi kontekstual dengan keterampilan coaching. Bapak Ibu, perkenalkan saya Mas Ngada dari SD Negeri Bojong 6. Di sebelah kanan saya ada Ibu Caturianti dari SMP Negeri 1 Kawanganten. Di sebelah kiri saya ada Bapak Zariat Sumurung dari SMP Negeri 3 Kawanganten. Selamat pagi Pak Zariat. Pagi Bu Catur. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya. Ibu bagaimana Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Putranya juga sehat kan, istri? Putra sehat alhamdulillah. Iya. Oke Pak, saya dengar jenengan mau mengadakan coaching ya? Dengar dari siapa Bu? Dengan siapa? Oh, dengan Bu Mas Ngada. Oh, iya. Untuk kegiatan coaching itu bolehkah saya ikut Bapak? Oh, malah bagus itu Bu, jenengan ikut. Nanti jenengan sebagai supervisor ya? Oke. Mau apa enggak? Siap Pak. Oh iya. Saya siap membantu. Terima kasih Bu, malah jadi ngerepotin ini jenengan jadi Pak, supervisor. iya. Biar saya itu tahu loh Bu, kekurangan saya dalam meng-coaching itu kurangnya di bagian mana gitu Bu. Karena jenengan mau melakukan kegiatan coaching hari ini kita sebentar saja Pak untuk mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita. Yang pertama itu nanti yang harus saya nilai itu apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian cara Bapak memberikan pertanyaan itu berbobot kepada coach. Kemudian bagaimana reaksi atau respon coach terhadap pertanyaan-pertanyaan Bapak. Dan yang terakhir, pastikan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begitu nggih Pak nggih? Iya. Indikatornya ya Bu itu ya nanti ya. Kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang akan dikembangkan ya Bu. Ini saya ingin mengembangkan ini kemampuan mendengarkan aktif Bu. Jadi saya bagaimana sebagai pendengar yang aktif untuk coach saya. Kemudian saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Kemudian tentunya harus hadir secara penuh Bu, tidak ada gangguan dari sana sini HP dan atau yang lain lah. Paling itu Bu 3 Bu. Kemudian kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang harus saya observasi itu nanti kompetensi yang mana? Yang spesifik ya. Bertanya Bu, maksudnya menanya secara aktif Bu. Jadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Itu yang ingin saya kembangkan secara spesifik. Poin itu Bu. Berarti tentang pertanyaan-pertanyaan berbobot ya yang nanti yang ingin Bapak kembangkan nggih. Iya. Kemudian kalau boleh saya tahu indikator penilaian yang bagaimana yang ingin Bapak yang diinginkan oleh Bapak ketika proses coaching itu? Jadi dalam proses coaching ini saya ingin membantu coach itu untuk tentunya menemukan solusi-solusi atas permasalahan-permasalahan yang sedang dia hadapi. Kemudian menyelesaikan tentunya ada tahap suatu langkah-langkah dalam coach itu menyelesaikan suatu masalah. Berarti indikatornya itu nanti coach bisa menemukan solusi, kemudian langkah-langkahnya dia dalam menyelesaikan masalah, begitu ya Pak? Iya. Dan yang terakhir, apa nih harapan Bapak setelah saya melakukan observasi di proses coaching Bapak? Ya tentunya harapan saya Bu, tentunya saya dapat menerapkan prinsip coaching dengan baik Bu. Jadi saya ingin sebagai coach yang baik begitu bisa menerapkan prinsip-prinsip coaching yang baik. Itu harapan saya Bu. Bagus sekali ya Pak harapannya ya. Amin ya semoga.
semoga nanti di coaching berikutnya mungkin jika nanti dengan ada coaching dengan teman yang lain bisa jauh lebih baik. Begitu nih Pak? Iya, iya Bu. Oke. Mungkin itu saja. Iya Bu, ini juga Bapak. Saya mau nyiapin perlengkapannya, kemudian dengan itu Bu Mas Ngada saya panggil untuk kita proses coaching. Nanti Ibu langsung ikut siap, ya. Silahkan untuk dipersiapkan, silahkan untuk dilakukan proses coachingnya. Nanti pastikan saya juga bareng dengan Bapak di sana. Ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Mas Ngada. Ya, waalaikumsalam Pak. Oke. Ibu lupa apa enggak sekarang jadwalnya apa Bu? Jadwal apa ya Pak? Waduh, Oh iya. Betul. Soalnya saya lagi sibuk banget di belakang tadi. Iya. Hari ini seingat saya akan di coaching oleh Bapak. Ini di sebelah saya sudah ada Bu Catur yang nanti akan mensupervisi saya dalam mengcoaching Bu Mas Ngada ya. Ini Pak. Baik. Sebelum itu kabarnya gimana Ibu? Alhamdulillah Pak, sehat. Hanya saja ini lagi ada sedikit yang mengganggu saya. Sepertinya sebuah masalah yang memang harus segera saya selesaikan apa ya. Iya, ini kan lagi liburan Bu. Kenapa? Masalahnya apa Bu liburan? Liburan tapi tetap saja saya memikirkan sekolahan. Sekolahan. Raga di rumah. Iya, tapi pikiran di sekolahan ya Bu. Kira-kira masalahnya apa Bu yang sedang dihadapi Bu? Iya, ini tentang guru Pak. Jadi saya itu baru saja ditinggalkan. Waduh. Ditinggalkan salah satu guru saya. Jadi dia menikah lalu dibawa suaminya dan kemarin baru saja memberi info tidak kembali lagi ke sekolah. Artinya dia keluar sebagai guru di sekolah saya. Begitu Pak. Itu membuat saya bingung karena posisi guru ini sebagai guru kelas, kalau di SD kan guru kelas. Oke, ya jadi Pak. Guru kelas yang resign ya Bu, resign ya. Jadi nikah dan tidak kembali lagi ke sekolah. Jadi ada masalahnya, berarti ada kekosongan guru ya. Kekosongan guru. Baik Ibu, sebelum kita lanjut Ibu, sebenarnya endingnya nanti setelah percakapan ini Ibu, tujuannya apa Ibu yang ingin Ibu capai dalam percakapan ini? Dalam coaching ini, dalam percakapan ini, tujuannya saya ingin ada solusi Pak dari masalah yang sedang saya hadapi ini. Karena menurut saya ini harus segera saya temukan solusinya. Oke, jadi menemukan solusi, langkah-langkah dari penyelesaian masalah gitu ya Bu. Oke, Pak. Nah, semoga dapat tercapai ya Bu. Baik Ibu, bisa diceritakan Ibu secara rinci kondisi realnya bagaimana Ibu dari permasalahan itu Bu? Kan di SD saya itu gurunya pas, guru kelas. Kalau di SD kan guru kelas 1 sampai 6, ditambah guru agama Islam dan kepala sekolah. Kalaupun ada guru olahraga itu masih mengampu di 2 SD. Jadi di sekolah hanya 2 hari Pak. Nah, yang satu tadi kan keluar di bawah suaminya ini 6, posisinya keluar, jadi 5 di kelas 2. Di kelas 2 ya. Dan waktu sekolah itu full pagi. Jadi kalau untuk satu guru mulang 2 kelas sekaligus, saya mikir tidak akan kondusif, apalagi ini posisi anak-anak kelas 2. Tidak bisa yang duduk anteng diam seperti yang kelas sudah agak besar gitu. Jadi, mereka butuh pendampingan di dalam kelas yang tidak bisa disambi ngalor ngidul begitu loh Pak. Jadi
guru kelas 2 yang kosong, tidak ada gurunya ya, karena tadi dibawa kabur Ibu. Ya, bukan dibawa kabur Pak. Mengikuti suami, nah itu bahasa yang lebih bisa diterima. Oke, baik. Nah, tidak kembali lagi ke sekolahan, berarti resign, dan keadaan di sekolah itu kekurangan guru ya, kekurangan guru. Kira-kira Ibu ini bagaimana Ibu cara mengatasi masalah ini Bu? Kiranya ada solusi-solusi atau langkah yang Ibu terapkan apa ini Bu? Dengan adanya kondisi seperti itu. Okay. Saya sudah Pak merencanakan, tapi belum tahu ini tingkat keberhasilannya mau berapa persen. Awalnya saya merencanakan guru agamanya yang akan double di kelas 2. Karena beberapa sekolah yang sudah pernah saya tanya, kekurangan guru juga senasib dengan sekolah saya itu guru agamanya ya jadi guru agama, ya juga ngulang kelas 2. Tapi kan kemarin itu belum 5 hari sekolah. Jadi kelas 1, 2 pulangnya setengah 10. Masih bisa dilanjut jam 10 sampai jam 1 masuk kelas 2 misalnya. Tapi ajaran baru besok sekolah kami menerapkan 5 hari sekolah. Yang kelas 1, 2 pulangnya jam 11. Sepertinya tidak rasional ketika guru agama mulang kelas 2 pulang jam 11, lanjut mulang kelas yang lain 1 jamnya itu 1 kali pertemuan itu 4 jam. Kalau selesai jam 11, 12, 13, 1, 2 pulang jam 2 itu pulang jam 2 ya. Anak sudah tidak kondusif untuk belajar untuk usia SD Pak. Selain itu apa Bu? Jadi itu gagal ini. Gagal. Agamanya tidak bisa double. Iya. Rencana 1 gagal. Rencana berikutnya itu saya sudah menghubungi komite karena kalau di SD kan yang boleh menerima guru dari komite. Saya sudah menghubungi dan sudah ada beberapa yang mendaftar untuk menggantikan guru saya tersebut di kelas 2. Hanya saja untuk mencari yang jurusan PGSD itu sekarang agak susah. Jadi ini juga jadi masalah untuk saya Pak. Itu yang mendaftar lulusan bukan PGSD begitu Pak? Rata-rata bukan, malah belum ada yang PGSD. Oh iya. Baik. Kemudian rencana, itu kan rencana-rencana yang belum terrealisasi gitu. Ada rencana yang lebih goal lagi enggak Bu? Itu tadi rencana kedua kan belum belum merekrut kan. Sementara sudah ada 4 yang mendaftar. Memang bukan dari PGSD, tapi mengingat perkembangan yang sekarang banyak juga SD-SD yang menerima bukan dari PGSD, ternyata bisa menyesuaikan diri untuk mengajar anak-anak yang usia SD gitu Pak. Jadi itu mungkin pilihan yang akan saya tempuh ketika nanti ajaran baru tiba dan sudah koordinasi dengan komite. Dari keempat calon guru tersebut akan kita seleksi begitu Pak. Jadi mau ngambil guru yang sudah mendaftar walaupun bukan dari PGSD. Semoga bisa menyesuaikan dengan pembelajaran di kelas 2 begitu Bu. Karena dari 4 pelamar itu yang 2 siap untuk siap mengajar, gitu ya. Yang lanjut ke PGSD gitu, yang menambah kuliah lagi begitu, yang ke PGSD-nya begitu. Apa namanya itu? Ya ada kuliah yang hanya mengambil beberapa semester biar PGSD begitu. Biar PGSD ya. Baik Ibu. Kiranya mau menyeleksi kapan ini Ibu? Dari keempat ini. Ya. Sementara lamaran sudah masuk di komite sekolah kami. Rencananya hari Sabtu besok kita akan melakukan wawancara dengan calon-calon yang sudah mendaftar di sekolah kami begitu Pak. Iya. Baik Ibu. Cukup apa ada yang di itu Bu?
Itu upaya kan, ini kan upaya langkah-langkah yang nanti akan ditempuh Ibu. Tadi ada yang pertama memanfaatkan guru agama, tapi ternyata jamnya tidak bisa karena 5 hari belajar. Kemudian yang kedua adalah ada yang sudah mendaftar 4, kemudian ada 2 yang sudah bersedia untuk diseleksi begitu. Kiat-kiat untuk menyeleksinya bagaimana, Bu? Yang biasanya saya lakukan itu wawancara. Kalau akademik tidak saya lakukan. Wawancara, intinya mengapa rekan tersebut mendaftar ke sekolah ini, tujuannya apa, dan akan menciptakan peserta didik yang seperti apa manakala guru tersebut mengajar di sekolah kami. Selain itu juga satu hal yang penting, dia punya keahlian apa yang secara spesifik yang bisa diterapkan di sekolah kami. Misalnya bisa nyanyi, nah itu kan nanti akan mengembangkan minat dari sekolah kami. Atau menggambar, itu sangat membantu kemajuan di sekolah kami. Baik ya, jadi seleksinya wawancara dan ada keahlian khusus gitu ya. Keahlian khusus ada kesenian, misal dia pintar gambar, pintar nari, gitu. Baik Ibu, bagaimana Bu perasaan Ibu setelah percakapan ini? Apakah tujuan dari tadi yang pertama Ibu, tujuannya dengan di coaching oleh saya sebagai coach dan Ibu sebagai coach, bagaimana? Apakah tujuan tadi itu terlaksana Ibu? Iya, saya sudah lega nih Pak, sudah mengungkapkan masalah saya, dan tujuan dari coaching ini mengatasi masalah saya, yaitu tadi dengan mencari guru, merekrut guru baru dengan ketentuan yang saya sudah sampaikan. Harapan saya masalah ini teratasi dengan segera sehingga jalan baru besok guru saya sudah lengkap, anak-anak sudah ada gurunya masing-masing di kelas. Iya, semoga harapan Ibu dapat tercapai ya Bu. Semoga menemukan dari 2 ini dapat menemukan satu kan ya, satu untuk mengajar di kelas 2. Semoga anak-anak juga tidak terlantar karena ini masih 1 minggu lagi nih. Tentunya seleksinya harus sebelum masuk nggih. Iya, Pak. Oke, terima kasih Ibu Mas Ngada atas kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya Ibu. Terima kasih juga atas coaching hari ini. Harapan saya di pertemuan selanjutnya saya bisa menindaklanjuti ini dan sukses untuk masalah Ibu. Saya ini. Saya doakan semoga sukses Ibu. Matur nuwun Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Catur. Gimana Pak Zariat kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Sehat. Bu. Tadi sebelum istirahat sudah snack apa di kantin? Saya sudah ngopi Bu. Sudah ngopi nggih. Iya. Kalau belum ngopi itu belum fresh gitu ya. Belum fresh gitu. Nggih Pak. Ini kan kita masuk fase observasi nggih Pak nggih. Kemarin kan Bapak sudah melaksanakan coaching nggih. Iya. Rasanya gimana nih habis coaching nih? Ya, rasanya itu menjadi suatu pengalaman Bu. Jadi pengalaman yang baik tentunya dan perlu untuk terus ditingkatkan. Ditingkatkan, iya, oke. Terus menurut Bapak, Bapak itu melaksanakan coaching itu performanya gimana gitu? Kalau dari performa menurut saya ya Bu, kalau menurut saya ya dalam pelaksanaan coaching itu ya saya sudah ini Bu, sudah sesuai dengan alur tirta gitu ya, dari tujuan, dari identifikasi, dari rencana, aksi dan tanggung jawab Bu. Jadi saya menggali permasalahan-permasalahan dari
murid begitu Bu. Oke, tadi Bapak sudah menyampaikan sudah sesuai dengan alur tirta yang di dalamnya terdapat tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab sampai kemudian Koci bisa menemukan masalahnya, menemukan masalah dan langkahnya. Iya. Menurut Pak Zaryat nih, kenapa kok Pak Zaryat bisa menilai seperti itu gitu? Ya kalau menurut saya ya sesuai dengan alur gitu Bu. Sesuai dengan alur saya menggali, tentunya menggali masalah dari coaching, kemudian menggali coaching itu supaya keluar potensinya begitu Bu. Jadi dia itu termotivasi untuk menyelesaikan masalah dengan cara saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya berbobot begitu ya. Namun ya ini ada yang perlu ditingkatkan Bu, dari pertanyaan-pertanyaan itu ya, paling itu Bu. Ya tadi Bapak sudah menyampaikan kenapa Bapak menilai demikian begitu. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tentang observasi saya tadi berkaitan dengan coaching yang Bapak lakukan? Iya, kalau dulu kan gini loh, makanya saya yang mengajak Ibu untuk menjadi supervisor saya begitu kan. Karena saya ingin tahu dari sudut pandang orang lain tentunya bagaimana sih diri saya jika dilihat oleh orang lain, apakah biasanya kan kalau menilai diri sendiri kan ya kalau tidak dibaikin di tengah-tengahin, kalau dijelekin kadang gitu loh Bu. Kalau dilihat oleh orang lain tentunya punya penilaian dari sudut pandang yang lain, apalagi yang menilai itu banyak. Nah, jadi kan sudut pandangnya banyak. Bagaimana sih saya dalam proses coaching itu setelah disupervisi oleh Bu Catur, tentunya Bu Catur mempunyai catatan-catatan nih atas supervisi, atas proses coaching yang saya lakukan bersama Bu Mas Ngada. Monggo Ibu. Iya. Terima kasih ya Pak atas waktunya untuk saya memberikan pengamatan saya tentang observasi saya ke kegiatan coaching Bapak. Menurut saya juga coaching Bapak sudah mengalir sesuai dengan alur tirta. Kemudian Bapak tadi juga sudah menanyakan tujuannya, kemudian Bapak juga sudah mengidentifikasi permasalahannya itu sebenarnya Bu Mas Ngada itu punya masalah yang seperti apa. Kemudian Bapak juga sudah memberikan pertanyaan untuk Bu Mas Ngada bisa merencanakan aksinya itu mau bagaimana dengan problematika yang beliau rasakan begitu kan. Kemudian di lain waktu beliau akan lebih sesuai dengan yang beliau sampaikan begitu kan. Menurut saya Pak Zaryat sudah cukup baik. Untuk kemitraannya juga saya melihat Pak Zaryat itu sudah memposisikan diri sebagai mitra, sebagai teman sebagai teman dengan Bu Mas Ngada, jadi setara gitu kan Pak. Kemudian proses kreatifnya untuk pertanyaan-pertanyaannya juga sudah cukup kreatif begitu untuk menggali potensi atau menggali masalah dari coaching itu sendiri begitu kan. Kemudian yang terakhir Pak Zaryat juga sudah memaksimalkan pertanyaan-pertanyaannya kepada Bu Mas Ngada begitu. Jadi menurut saya itu sudah sesuai dengan alur tirta begitu ya Pak. Nah, dari yang sudah saya amati tadi Pak, kira-kira menurut Pak Zaryat itu adakah kompetensi yang masih harus untuk dikembangkan lagi itu? Masih ada atau tidak? Tentunya yang pertama saya ucapkan terima kasih dulu Bu atas hasil dari supervisi yang telah Ibu Catur lakukan kepada saya tentang coaching. Tentunya itu akan menambah tentunya peningkatan dalam diri saya, apa yang harus ditingkatkan dan diperbaiki ya. Kalau kompetensi tentunya saya Bu ingin lebih meningkatkan tentang pertanyaan Bu. Jadi
pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu ya apa ya, ingin memberikan pertanyaan yang berbobot itu. Kadang ada pertanyaan yang sifatnya kurang hot dan sebagainya, tapi disesali dengan pertanyaan berbobot dan sebagainya. Nah, itu kompetensi yang ingin tentunya saya kembangkan ke depannya, supaya nantinya saya dalam proses coaching dengan teman sejawat atau dengan murid itu dapat berjalan dengan lebih baik lagi, lebih ada peningkatan, tidak diam di tempat Bu. Jadi kita harus punya step-step yang pastinya ada peningkatan dalam diri gitu, untuk proses coaching ini. Berarti yang ingin Bapak kembangkan itu untuk lebih mengeksplor ini pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, agar coach bisa lebih menggali lagi, mengeksplor lagi permasalahan-permasalahannya, begitu kan Pak? Kemudian tujuannya juga untuk kegiatan coaching berikutnya itu jadi lebih baik lagi, begitu Pak? Mungkin untuk kegiatan pasca observasi ini saya akhiri dulu Pak. Semoga kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan itu bermanfaat untuk coach sendiri, untuk Humas Ngada sendiri, juga untuk Bapak sebagai coach bisa lebih mempelajari lebih dalam lagi, begitu. Kemudian Bapak berdua dengan Humas Ngada juga bisa memperbaiki masing-masing diri untuk merefleksi masing-masing, begitu agar kegiatan pembelajaran jadi lebih baik, begitu Pak. Terima kasih Bu atas penilaiannya, tentunya supervisornya. Tentunya dalam coaching ini ya yang kita harapkan adalah manfaat ya, manfaat dari pelaksanaan coaching, baik itu sebagai coach maupun sebagai coach. Jadi sama-sama belajar karena kemitraan dan sebagainya, hadir penuh dalam ini. Ya harapan saya ke depannya ya saya bisa tentunya terus belajar dengan rekan sejawat, dengan orang-orang yang lebih itu ya, untuk meningkatkan kemampuan dalam coaching, baik untuk coaching dengan teman sejawat ataupun dengan murid. Kadang kan murid tidak ini ya, tidak secara langsung kita coaching gitu, tidak sengaja dalam proses ada masalah dan sebagainya kita secara tidak sadar mengcoaching gitu. Paling begitu Bu. Terima kasih sekali Bu. Bapak, terima kasih. Semoga dari kegiatan ini kita bisa saling merefleksi diri kita masing-masing gitu kan Pak. Mungkin saya akhiri dulu. Semoga kedepannya jadi lebih baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.